Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat siang Dewan Juri. Ada peribahasa mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, nama saya Cynthia Karissa Putri. Saya berasal dari SMP Negeri 3 Ciwidey. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah dongeng yang berjudul Hadiah Kejujuran Gendis. Dongeng kali ini merupakan hasil karya saya sendiri loh. Baiklah teman-teman, yuk kita mulai ceritanya. Di sebuah desa yang jauh dari keramaian kota, hiduplah masyarakat dengan kehidupan yang sederhana. Desa itu dikelilingi oleh sawah yang luas, jalanan tanah, dan rumah-rumah kayu beratap jerami. Di desa itu tinggallah seorang gadis yatim piatu bernama Gendis. Dia tinggal sendiri di rumah sederhana. Hidupnya pun serba kekurangan. Untuk memenuhi kebutuhannya, Gendis bekerja serabutan. Kadang ia bekerja di ladang, mengasuh anak, hingga membersihkan rumah. Apapun Gendis lakukan demi mendapatkan uang. Pada suatu malam, Gendis kelaparan, tapi dia tidak menyerah. Dia tetap berjuang dan bersyukur atas apa yang ia dapatkan. Meskipun Gendis hidup sederhana, tapi kesederhanaannya itu tidak serta-merta menghilangkan kejujurannya. Pada suatu hari, seorang saudagar kaya datang ke desa itu. Ia datang menggunakan kereta yang sangat mewah. Warga desa kagum melihatnya. Wah, keretanya mewah sekali. Pasti dia sangat kaya, pikir salah satu warga desa. Gendis dikenal sebagai seorang yang rajin dan tekun dalam bekerja. Hal itu menarik minat saudagar kaya untuk mempekerjakannya. Keesokan harinya, Gendis dipanggil ke rumah saudagar kaya itu. Dalam perjalanan, Gendis bertemu dengan teman kecilnya, Budi. Budi menyapa Gendis. Gendis, mau kemana kamu? Gendis pun menjawab Budi. Budi, mau ke rumah saudagar kaya. Katanya dia ada pekerjaan untukku. Wah, dia orang kaya. Kamu harus meminta upah lebih darinya. Setidaknya 6 koin. Tidak Budi, itu tidak baik. Tapi terima kasih telah peduli kepadaku. Aku telah bersyukur atas apa yang aku dapatkan. Baiklah, terserahmu, jawab Budi. Akhirnya Gendis melanjutkan perjalanan ke rumah saudagar kaya itu. Saat Gendis sampai di rumah saudagar kaya itu, ia sangat kagum melihatnya. Rumahnya sangat besar dan indah, seperti istana. Wah, ini rumah saudagar kaya sangat mewah ya, seperti istana. Pasti dia sangat kaya sih. Saudagar kaya yang melihat Gendis cengak-celinguk di depan gerbang menghampirinya. Oh, kamu pasti Gendis ya? Tanya saudagar kaya itu. Gendis pun menjawab, iya tuan, saya Gendis. Bisakah ada yang saya bantu? Saudagar kaya pun yang membutuhkan pembantu berkata, ada. Pembantuku sedang pergi. Bisakah kamu membersihkan rumah ini? Gendis yang membutuhkan pekerjaan mengiyakan. Ya tuan, saya bisa. Saya akan membersihkan rumah ini hingga sangat bersih. Saudagar kaya bingung harus membayar Gendis berapa.
Akhirnya dia menanyakan kepada gendis, berapa upah yang kamu mau, gendis? Gendis yang rendah hati pun menjawab, 4 koin saja Tuan, apakah Tuan tidak keberatan? Saudagar kaya pun tidak keberatan. Akhirnya saudagar kaya itu langsung membayarnya. Saat gendis bersih-bersih rumah, ternyata ia menemukan perhiasan di bawah tempat tidur. Akhirnya dia menyimpannya di laci meja rias agar lebih aman. Gendis pun membersihkan rumah itu sampai bersih. Saat saudagar kaya itu pulang, ia kagum melihat rumahnya sangat bersih. Wah, rumahku bersih sekali ya. Namun tak lama kemudian terdengar teriakan, "Tidak, perhiasanku!" Saudagar kaya itu pun segera berlari. Ternyata itu istrinya. "Ada apa? Kenapa kamu teriak seperti itu?" Istrinya pun menjawab, Perhiasanku hilang. Apakah gendis yang mencurinya?" Akhirnya gendis dipanggil kembali karena mereka mengira gendis yang mencurinya. Saat gendis datang, istri saudagar kaya itu bertanya kepada gendis, "Gendis, apakah kamu mencuri perhiasanku?" Gendis pun menjawab dengan jujur, "Tidak Bu, saya tidak mencurinya, tapi saya menemukannya di bawah tempat tidur. Jadi saya pindahkan ke meja rias agar lebih aman." Istri saudagar kaya itu pun berlari ke kamar dan mencarinya. Tak lama kemudian ia menemukannya di tempat yang disebutkan tadi. Istri saudagar kaya itu pun kembali dan berkata, "Maafkan aku gendis, aku telah menuduhmu." Gendis yang rendah hati pun berkata, "Tak apa Bu, saya memang menyimpannya ke dalam sana agar lebih aman. Pantas saja kalian menyangka saya mencurinya karena saya membersihkan rumah ini." Akhirnya sebagai permintaan maaf, saudagar kaya itu pun memberikan gendis sekantong uang. "Ambillah gendis, ini untukmu." Namun gendis menolaknya. "Tak usah Tuan, itu tidak perlu. Saya sudah memaafkannya. Itu hanyalah masalah sepele." "Ambillah, ini hadiah atas kejujuranmu." Akhirnya gendis pun mengambilnya. Sejak hari itu, gendis tak pernah lagi tidur dengan keadaan lapar. Ia mendapatkan kebahagiaan karena kejujurannya. Nah, teman-teman, itu tadi dongeng persembahan dari saya. Semoga teman-teman suka ya. Dan ada pesan yang dapat kita ambil, yakni kita harus tetap bersikap jujur dan tidak bohong untuk mendapatkan kebahagiaan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.